صليت بكل الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya sayang ya. Yang Ibu panggil bilang saya Bu Nada. Saya Bu. Nurfuzi. Saya Bu. Muhammad Rehan. Saya Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak ya. Alhamdulillah walaupun hari ini kita kembali lagi dengan Google Meet, tapi mudah-mudahan pembelajaran hari ini tetap berjalan dengan lancar ya. Mari sebelum belajar kita berdoa dulu. Mari Rehan dipimpin doanya untuk belajar hari ini. Ya baik teman-teman, kita berdoa dulu ya. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum mulai kita tepuk semangat dulu yuk. Boleh sambil dibuka dulu kameranya, nanti setelah ini dimatikan kembali ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya anak-anak ya. Yuk. Tepuk semangat. 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 Terima kasih anak-anak. Boleh yang jaringannya sulit dimatikan kembali kameranya, tidak apa-apa. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang kembali pertemuan kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Falaq. Siapa yang masih tahu ada berapa ayat dalam surat Al-Falaq? 5 Bu. Wah betul, Rehan pinter nih. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kalau Al-Falaq itu turunnya di Makkiyah atau Madaniyah ya sayang? Makkiyah. Iya. Di surat Al-Falaq ini berarti waktu subuh. Dalam surat Al-Falaq juga kita ditegaskan bahwa Allah adalah yang menguasai waktu subuh dan malam hari. Nah, Allah juga menguasai seluruh alam yang ada seluruh alam semesta yang ada di dunia ini. Jadi seluruh yang ada di dunia ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang surah Al-Ikhlas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Nah, baik anak-anak, Ibu akan share PPT-nya. Anak-anak siapkan dulu buku tugasnya ya. Disiapkan buku tugasnya dan alat tulisnya. Anak-anak, apakah sudah terlihat semua PPT dari Ibu? Sudah Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 32 dan siapkan alat tulisnya ya. Sudah siap anak-anak? Sudah Bu. Oke.
Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Berarti surah Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya apa? Ada yang masih ingat anak-anak? Surat pendek, Ibu. Betul. Ada lagi? Surat yang turun di Mekah. Betul, Masya Allah. Jadi surah Al-Ikhlas itu turunnya di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi dinamakan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas berarti adalah keesaan Allah. Arti dari surat Al-Ikhlas yaitu keesaan Allah. Jadi yang penting-penting boleh dicatat ya anak-anak. Tadi ayatnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Masya Allah, pinter. Sekarang kita mau baca surat Al-Ikhlas. Nanti ibu guru dulu, baru anak-anak ya diikutin. Iya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, sekarang kita ulang bareng-bareng semuanya ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ada yang mau coba baca sendiri? Rehan mau katanya, Bu. Nada, Bu. Coba. Ya udah deh. Ibu yang pilih ya. Coba nada, tolong dibaca. Saya, Bu. Nanti gantian setelah ini Rehan yang baca. Aku mau baca. Nanti Fuji kerjakan tugas ya. Ayo nada. Nada baca. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Lanjut, sekarang Rehan coba baca ya Rehan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Sekarang lanjut Fuji. Ayo dibaca Fuji. Fuji. Iya, Bu. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Shadaqallahul azim. Masya Allah, anak buku sudah bisa melafalkan surat Al-Ikhlas semuanya ya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui arti dari surat Al-Ikhlas per ayat. Nah, yang pertama, anak-anak bisa dicatat atau dibuka bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan syiar bahwa Allah lah yang Maha Esa, Allah yang Maha satu-satunya, tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Lanjut lagi ayat kedua, yaitu Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tempat kita bergantung, tempat kita meminta doa. Kalau anak-anak mau berdoa, mau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara, ada yang tahu dengan caranya bagaimana? Berdoa, sholat tepat waktu ya anak-anak. Jadi jangan mintanya sama, aku mau minta sama pohon supaya pohon turunin buah apel yang enak. Salah. Mintanya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah ini Maha Esa. Makanya di surat Al-Ikhlas disebutkan bahwa Al-Ikhlas itu menyatakan kemurnian Allah, keesaan Allah. Allah itu murni, tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak punya juga orang tua. Allah berdiri sendiri. Selanjutnya yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun langit seluas samudra, walaupun bumi ini luas, tapi tidak ada yang menyandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pinter, walaupun ada ibu guru yang pinter, bahkan ada manusia yang hebat, tidak ada yang sehebat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Pengertiannya anak-anak sudah lihat ada di halaman 33. Ibu. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Selanjutnya ada isi kandungan surat Al-Ikhlas. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ini ada isi kandungannya, yaitu yang pertama kemurnian keesaan Allah. Tadi sudah jelas di ayat pertama ya anak-anak ya. Dijelaskan bahwa Allah yang Maha Esa, Allah hanya satu, murni, tidak ada duanya, tidak ada yang kedua, ketiga, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada dalam surat Al-Ikhlas kita diperintahkan untuk menolak menyekutukan Allah. Apa sih, Bu, menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah adalah suatu perbuatan yang musyrik. Jadi kalau kita percaya lebih dari percaya selain pada Allah, kita dikatakan musyrik, karena kita harus percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan yang ketiga yaitu orang syirik dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Orang syirik itu yang bagaimana sih anak-anak? Yang percaya sama barang, Bu. Betul, bisa. Coba Fuji, contohnya orang syirik itu seperti apa? Fuji. Kalau Rehan, coba Rehan, orang syirik ini contohnya bagaimana, Rehan? Menyembah berhala, Bu. Bisa. Jadi kalau yang percaya selain kepada Allah juga bisa termasuk orang yang syirik. Orang sombong juga bisa termasuk. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak juga mempunyai orang tua. Tadi ada di ayat yang keempat ya. Selanjutnya ada yang kelima, isi kandungannya yaitu tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Baik, selanjutnya Ibu punya kuis. Siapa yang mau main kuis? Saya, Bu. Oke, nanti yang bisa langsung teriak ya, Bu, saya bisa jawab. Yang bisa jawab nanti Ibu kasih skor. Nah, kalau sudah kita kumpulkan skornya yang terbanyak, nanti Ibu kirim hadiah ke rumahnya masing-masing ya.
Oke. Oke, kuisnya bagaimana? Kita duduk dulu yang siap yuk. Rapi-rapi, hap. Yes, hap. Gitu ya. Rapi-rapi, hap. Yes, Kak. Baik. Nah, ini sudah Ibu siapkan nih contoh kuisnya. Di sini ada titik-titiknya. Jadi nanti tugasnya anak-anak siapa yang bisa jawab boleh bilang saya Bu. Kalau benar nanti nanti Ibu kasih poin. Nanti kita jumlahkan ya poinnya ada berapa yang paling banyak. Berarti dia yang dapat hadiah. Oke, yang pertama nih titik-titik yang pertama dari yang di bawahnya Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu pengertian dari Bismillahirrahmanirrahim? Saya Bu, Apa Rehan? dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul, coba. Balik. Waduh, jangan dibalik-balik ya Rehan, nanti beda. Coba kita lihat betul nggak jawaban Rehan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, betul. Oke, 1 poin untuk Rehan. Ayo Fuji sama Nada nih masih 0. Rehan Aku 1. mau jawab yang pertama itu. Udah yang pertama. Katakanlah. Yang pertama tadi Muhammad. sudah sama Rehan. Berarti yang kedua ya Fuji ya. Apa coba Fuji yang kedua? Yang artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Surat Ayat keberapa nih? ayat pertama. Qul Hafal. huwallahu ahad. Coba kita lihat betul tidak ya? Wah, betul, tepuk tangan untuk Fuji. Berarti 1 poin, Rehan 1, Fuji 1. Ayo Nada masih 0 nih. Aku yang kedua, ayat kedua Ibu. Oh, siapa yang mau jawab yang ketiga poinnya? Ada. Titik-titik yang ketiga. Berarti arti dari ayat kedua. Ya. Allahu artinya- Somad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Masya Allah, coba kita lihat ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Betul, Nada poinnya 1. Wah, Rehan 1, Nada 1, Fuji 1, semuanya 1. Mari kita lanjut lagi titik-titik yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Aku jawab. Siapa ya? Siapa Ibu? Oh, Fuji. Oke, apa Fuji? Lafal dari ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Coba kita lihat betul tidak? Wah, betul. Rehan. Wah, jadi bertambah nih. Rehan 1 poin, Fuji menyusul 1 jadi 2, Nada masih 1. Lah, yang terakhir. Ibu aku mau jawab yang terakhir. Oke, boleh Nada. Apa Nada yang terakhir? Itu artinya tidak ada sesuatu setara dengan Allah. Masya Allah, coba kita lihat ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Betul, tepuk tangan untuk Nada. Wah, jadi pemenangnya ada 2 nih. Oke, Ibu bacain total poinnya ya. Rehan jumlah poinnya 1, Fuji 2, Nada juga 2. Wah, berarti Ibu harus nyiapin hadiahnya 2 ya. Oke deh. Selamat ya untuk Fuji dan Nada. Rehan, ayo semangat lagi. Oke. Iya Bu. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah belajar, anak-anak sudah bisa membaca surah Al-Ikhlas. Juga kita sudah tahu arti dari surat Al-Ikhlas per ayat. Tadi juga sudah tahu ya anak-anak ya isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Kita juga sudah bermain game. Siapa yang sedang belajar hari ini? Saya Bu. Alhamdulillah. Tadi Ibu review sekali lagi, tadi saat membaca surat masih ada beberapa bacaan yang harus diperbaiki lagi. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang qalqalah. Nah, sesuai tadi ada yang qul huwallahu ahad. Nah, nanti kita pelajari lagi qalqalahnya ya anak-anak di minggu depan. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca surat dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak.
sekarang kita baca doa sebelum pulang dulu ya, sebelum selesai belajar. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri Asri innal insana lafi husyri illal illalladzina amanu amanu wa wa amilus amilus solihati solihati wa wa tawasau tawasau bil haqqi wa tawasau bis bis sabr. Sadaqallah. Allahul azim. Baik anak-anak, Ibu mohon jangan keluar dulu dari Gimit ya, karena pelajaran selanjutnya akan masuk Ibu Nada. Tetap berada di Zoom ya, tetap berada di Google Meeting ya anak-anak ya. Silahkan Ibu Nada sudah hadir. Sudah Ibu. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kok masih kedengaran lemes? Coba sekali lagi ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Biarpun kita ketemunya lewat Google Meet lagi, semoga teman-teman masih semangat ya buat belajarnya. Iya Bu. Semangat banget Bu. Puji kok mati kameranya Puji. Oh iya Puji, ayo nyalain kameranya. Aku belum mandi Bu. Iya nggak apa-apa, dinyalain aja kameranya. Ya bentar Bu. Ya, sekarang kita absen ya. Nurfuzi Astuti, Tiro, Muhammad Raihan, Hadir. Indah Aulia. Hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ayo Rehan, dipimpin doanya ya. Oke Bu. Ya. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca bismillah ini, kegiatan hari ini semoga akan dilancarkan dan diberikan berkah oleh Allah. Amin. Jadi Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu Ibu. Belum tahu Bu. Kita mau belajar tentang hadis kebersihan. Sebelumnya, Ibu share screen dulu ya sebentar. Mana ya? Sebentar ya. Tidak bisa.
bisa ya. Hmm. Oh, iya. Gambarnya sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hadis kebersihan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi udah mandi? Wah, saya Puji belum tuh. Aku belum. Saya Puji belum. Kenapa Puji belum mandi? Aku baru bangun tidur, disuruh nge-zoom sama mama. Oh. Nanti selesai nge-zoom kamu mandi ya. Terus yang kedua, siapa yang tadi udah gosok gigi? Saya, Bu. Aku udah Ibu. Ini gambarnya masih muncul kan anak-anak? Muncul Bu. Masih ya, bentar. Agak, lu mau ini tanda ibunya ya. Siapa yang tadi sudah rapiin tempat tidur? Saya Bu, habis sholat langsung. Oh, bagus. Terus siapa ya yang tadi pagi sudah bantu ibunya menyapu? Saya mah enggak Bu. Loh, kenapa? Kenapa tidak bantu menyapu rumah? Ya karena kan saya laki-laki. Males, Bu. Bukan laki-laki, Bu. Nggak boleh gitu, laki-laki perempuan kalau masalah bersih-bersih itu juga sama aja, harus dua-duanya harus bersih-bersih. Nah, untuk yang sudah melakukan semuanya itu semuanya hebat. Nah, Yeay. tapi kegiatan yang tadi Ibu sebutin tuh harus dilakukan secara terus-menerus setiap hari ya. Jangan Ya, Bu. sampai nggak dilakuin. Jadi biar itu jadi kebiasaan yang baik, insya Allah nanti kita akan mendapat berkah. Nah, jadi Ibu nanti ada muterin satu video, nanti semuanya tonton ya. Iya, Bu. Nanti kalian amati yang ada di video ini, apa yang bisa kita ambil dari video ini. Kita lihat ya sebentar. Ada suaranya? Ada Bu. Cari aja, Bu.
videonya? Ibu. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa yang kita bisa ambil dari video yang tadi Ibu tayangkan? Apa yang bisa diambil coba? Tadi buang sampahnya sembarangan Bu. Ya, tadi di video itu orang-orang buang sampah sembarangan di sungai, ya, buang sampah sembarangan, padahal itu kan perbuatan yang tidak baik, Buruk. yang tidak boleh ditiru ya. Iya, Bu. Karena kalau kita buang sembarangan di sungai itu nanti bisa menyebabkan banjir. Nah, terus nanti kalau tiba-tiba ada arus yang besar, terus orang-orang yang masih di sungai itu masih mandi, masih cuci pakaian, nanti kan orang-orang di sungai bisa ke bawah arus ya. Jadi itu merupakan perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru. Lagi di sungai tadi juga digunakan untuk mandi, cuci baju. Bisa dibayangkan kan airnya itu kotor apa gitu. Untung saya nggak pernah Bu. Iya, bagus berarti ya. Jangan mandi di sungai ya, Iya, Bu. yang ada banyak sampahnya. Tapi waktu itu aku lihat ada orang yang cuci di sungai, gimana Ibu? Iya, itu nanti nggak boleh dicontoh, itu kan banyak sampahnya, itu perbuatan yang tidak Baik. baik. Jorok ya, Bu. Iya, itu nanti jangan ditiru ya, jangan coba-coba, nanti malah jadi penyakit. Nah, tadi kan semuanya bisa buat nimbun sampah, segala macam, jadi nggak bersih ya teman-teman, nggak boleh diikutin gitu ya. Iya, Nah, Bu. itu karena itu merupakan yang tidak baik, jadi kita harus membuang sampah di tempat Sampah. kita juga harus memilah nih sampah mana yang organik dan sampah yang inorganik. Kalau misalnya ada sampah yang yang sulit untuk diurai, itu kayak plastik kayak misalnya pun sendiri bisa kita olah jadi kayak kerajinan biar sampahnya tidak mencemari lingkungan. Di kerajinan gini kan cantik jadinya, kayak bungkus kopi itu sampahnya bisa dibuat jadi tas atau macam-macam. Ini kayak sendok bekas tuh bisa diubah jadi vas bunga, bisa jadi hiasan lain. Di plastik juga bisa dijadiin bunga. Nah, jadi kalau lingkungan kita bersih, terus lingkungan kita wangi, lingkungan kita itu aman buat kita merasa menjadi lebih nyaman, jadi kan buat tinggal di rumah kita sendiri. Tapi kalau misalnya bayangkan jika lingkungan kita kotor, sampah berserakan di mana-mana, apa yang akan terjadi coba? Banyak lalat kan? Terus juga banyak apalagi? Nanti jadi banyak nyamuk. Terus ada tikus juga. Terus ada nanti banyak menimbulkan penyakit ya. Jadi kalian nggak mau sakit kan? Nggak mau. Nah, Ibu juga berharap teman-teman semua di rumah itu selalu sehat. Nah, jadi kita itu harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iman, Bu. Iya, pintar. Nah, hebat teman-teman semuanya. Jadi Ibu punya satu video lagi nih tentang hadis kebersihan. Jadi teman-teman semuanya kita lihat dulu ya videonya, kemudian kita tirukan bersama-sama. Baik, Bu. Hadis kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi sekarang kita mau coba membaca hadis yang seperti ada di video tadi ya. Kita ulangi sebanyak 3 kali.
Oke, nanti Ibu baca dulu baru kalian kemudian ngikutin. Jadi at-tuhuru syatru Tuhuru Abduhur syatru syatru iman. iman. Iman Kebersihan itu Kebersihan Sebagai- itu sebagian sebagian dari iman. dari iman. Nah, coba sekarang teman-teman baca ya. 1, 2, 3. At-tahuru satrul iman. Ayo coba sekali lagi. Bareng sama Artin ya. Iya Bu. Satu, dua, tiga. At-tahuru Syatrul satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari Dari iman. iman. alhamdulillah. Nah, jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Buat semuanya. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW ini selalu memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk selalu hidup bersih dan menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan diri saja, tetapi juga kebersihan pakaian dan juga kebersihan lingkungan. Karena kebersihan lingkungan itu kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Iman. Ibu mau minta teman-teman untuk memberikan pendapatnya mengenai 2 gambar lingkungan yang Ibu kirim ini. Nah, sudah muncul? Udah Bu. Bu, itu yang satu bersih, yang satu kotor. Nah, iya benar. Ayo ada Yang kotor kasih Pandawara aja Bu. dari bersihin ya. Nah, jadi kan Ibu punya 2 gambar nih. Ada gambar pantai yang bersih dan juga pantai yang kotor. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan nih, mau liburan gitu kan, kalian milih pantai yang bersih atau pantai yang kotor? Aku yang bersih, Bu. Nah, itu kan kita pilihnya yang pantai yang bersih. Tapi kalian tahu nggak nih, pantai yang kotor ini terjadi karena apa ya? Karena sampah. Karena buang sampah. sembarangan Bu. Iya, karena pengunjungnya atau mungkin salah satu dari kita itu buang sampah sembarangan. Yang tidak dibuang di tempat sampah itu yang membuat pantainya itu menjadi kotor. Nah, sebenarnya itu pantainya kan bersih ya, cantik. Nah, kita jadi kan kalau misalnya buang sampah sembarangan, pantainya jadi kotor, jadi banyak sampahnya. Jadi bentar. Ibu mau berpesan buat kalian semua nih, kalau misalnya kalian mau berpergian, kalau misalnya keluar dari rumah, juga harus selalu menjaga kebersihan ya. Jadi nggak menjaga kebersihan di rumah aja. Manapun kalian selalu buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian tidak sadar tentang kebersihan lingkungan itu, jadi siapa yang akan sadar? Nah, Ibu minta kalian nanti, Ibu kasih tugas buat kalian tentang kebiasaan yang bersih dan juga menjaga kebersihan. Oke, hari ini kita udah belajar apa aja coba? Tentang kebersihan Bu. Jangan buang sampah sembarangan Bu. Kita udah belajar tentang, pertama tadi tentang kebersihan, kemudian kita belajar tentang lingkungan yang kotor tadi kan lewat videonya. Ibu minta kalian buat mencapai pendapat kalian tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor tadi lewat yang gambar pantai.
Terus juga kita udah belajar tentang hadis kebersihan. Hari ini kita udah belajar banyak banget nih. Dan Ibu minta teman-teman semuanya itu nerapin di hidup bersih biar kita itu menjadi seorang mukmin yang baik. Ya, Iya, Ibu. kan sekarang Ibu mau kasih tugas untuk kalian ya buat PR. Oke. Kalian Oke, Bu. buka buku paket Al-Quran Hadis halaman 67. Nah, teman-teman nggak terasa ya pembelajarannya udah selesai. Ingat pesan Ibu yang hidup bersih dan juga menjaga kebersihan. Oke, sekarang Siap, Bu. akhiri pembelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil. Rabbil alamin. Alamin. Ya, sebelumnya ayo kita doa untuk pulang. Hani pimpin lagi doanya. Siap, Bu. Semuanya duduk rapi. Baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Husyri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim.